Di Paris pada tanggal 31 Agustus 1997 adalah malam yang pada awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi salah satu tragedi paling dikenang dalam sejarah modern Eropa. Kota itu seperti biasa hidup dalam ritme malamnya yang elegan. Lampu jalan memantul di Sungai Seine dan kendaraan melintas di jalan-jalan utama dengan alur yang stabil. Namun di balik ketenangan itu, sebuah rangkaian peristiwa sedang bergerak cepat, melibatkan figur yang menjadi pusat perhatian dunia, Putri Diana. Ia bukan hanya anggota keluarga kerajaan Inggris, tetapi telah menjadi simbol global yang melampaui batas institusi tempat ia dilahirkan. Sosoknya dikenal sebagai People's Princess, bukan karena gelar resmi, tetapi karena hubungan emosional yang ia bangun dengan publik melalui empati, keterbukaan, dan kehadirannya dalam berbagai isu kemanusiaan. Namun malam itu, citra tersebut berada di jalur akhir yang tragis menuju sebuah titik yang tidak pernah dibayangkan siapapun akan menjadi akhir hidupnya. Beberapa hari sebelum kejadian, Putri Diana diketahui berada di wilayah Mediterania bersama Dodi Al-Fayed, putra dari pengusaha Mesir kaya raya, Muhammad Al-Fayed. Hubungan keduanya menjadi sorotan media internasional sejak awal, bukan hanya karena latar belakang berbeda, tetapi juga karena intensitas perhatian publik terhadap kehidupan pribadi Diana setelah perceraiannya dari Pangeran Charles. Mereka menghabiskan waktu di atas kapal pesiar mewah, berpindah dari satu perairan ke perairan lain di Prancis dan Italia, sebuah perjalanan yang bagi media tabloid menjadi bahan konsumsi tanpa henti. Namun di balik gambaran glamor itu, tekanan terus meningkat. Setiap pergerakan mereka diikuti oleh kamera, setiap momen pribadi berpotensi menjadi berita utama keesokan harinya. Pada 30 Agustus 1997, mereka tiba di Paris dan menginap di Hotel Ritz, salah satu hotel paling prestisius di dunia yang terletak di Place Vendôme. Namun kedatangan mereka tidak berlangsung dalam ketenangan. Sejak awal, area sekitar hotel sudah dipenuhi oleh fotografer yang menunggu kesempatan mendapatkan gambar eksklusif. Fenomena paparazzi pada saat itu telah menjadi isu besar dalam dunia media Inggris dan Eropa, dan Putri Diana adalah salah satu target paling intens. Ketegangan antara kebutuhan privasi dan agresivitas media menciptakan atmosfer yang tidak stabil sejak mereka tiba di hotel. Dalam beberapa laporan, situasi di luar hotel digambarkan sebagai tekanan konstan yang tidak memberi ruang bagi ketenangan, seolah setiap pintu keluar telah diawasi. Malam itu, sekitar tengah malam, keputusan untuk meninggalkan hotel mulai diambil. Tujuannya sederhana secara teknis, berpindah lokasi menuju apartemen milik keluarga Al-Fayed di Rue Arsenhaus-Haye. Namun dalam praktiknya, keputusan ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang akan berakhir fatal. Untuk menghindari kerumunan paparazzi di pintu depan, rombongan memutuskan menggunakan pintu belakang hotel. Sebuah Mercedes S280 telah disiapkan, kendaraan sewaan yang dikemudikan oleh Henry Paul, seorang pejabat sementara keamanan Hotel Ritz. Di dalam mobil tersebut juga terdapat Trevor Rhys-Jones, pengawal pribadi Dodi Al-Fayed, serta Putri Diana dan Dodi sendiri di kursi belakang. Tidak ada indikasi pada saat itu bahwa perjalanan singkat ini akan berubah menjadi insiden yang mengakhiri kehidupan dua orang sekaligus. Mobil mulai bergerak sekitar pukul 00.20 waktu Paris. Pada awalnya, perjalanan terlihat normal. Namun situasi di luar kendaraan jauh dari normal. Beberapa kendaraan lain yang diduga berisi paparazzi mengikuti dari belakang menciptakan dinamika pengejaran yang dalam banyak analisis disebut sebagai faktor tekanan psikologis bagi pengemudi. Meskipun demikian, penyelidikan resmi kemudian menegaskan bahwa tidak ada bukti bahwa kendaraan-kendaraan tersebut secara langsung menyebabkan kecelakaan, meskipun keberadaan mereka berkontribusi pada kondisi yang tidak stabil di jalan. Saat kendaraan melaju melalui jalan-jalan Paris, kecepatan mulai meningkat. Disinilah salah satu faktor penting dalam penyelidikan muncul, kondisi pengemudi. Henry Paul kemudian diketahui memiliki kadar alkohol dalam darah di atas batas legal. Temuan ini menjadi salah satu elemen kunci dalam rekonstruksi resmi kecelakaan, yang menyimpulkan bahwa kemampuan mengemudi dalam kondisi optimal telah terganggu. Dalam dunia forensik lalu lintas, kombinasi antara kecepatan tinggi dan penurunan kemampuan refleks akibat alkohol merupakan faktor risiko yang sangat signifikan. Mobil terus bergerak menuju barat Paris, melewati area yang relatif terbuka sebelum memasuki titik paling krusial, terowongan Pont de l'Alma. Terowongan ini bukanlah jalan panjang, tetapi struktur sempit yang menghubungkan beberapa bagian kota dengan kecepatan lalu lintas yang biasanya terkendali.
Namun malam itu, kondisi kendaraan sudah berada dalam keadaan tidak stabil. Rekonstruksi resmi menyebutkan bahwa kendaraan memasuki terowongan dengan kecepatan yang jauh melebihi batas aman. Estimasi kecepatan bervariasi dalam laporan, namun sebagian besar analisis menyebut angka di atas 100 km per jam. Di dalam terowongan, ruang yang sempit dan pencahayaan yang terbatas memperburuk situasi. Dalam hitungan detik setelah memasuki terowongan, kendaraan kehilangan kendali. Kontak dengan kendaraan lain di depan diduga terjadi, meskipun identitas dan peran kendaraan tersebut menjadi salah satu bagian paling diperdebatkan dalam kasus ini. Beberapa saksi menyebut adanya mobil kecil berwarna putih, yang kemudian dalam berbagai teori konspirasi diidentifikasi sebagai Fiat Uno. Namun penyelidikan resmi tidak pernah berhasil memastikan keberadaan atau keterlibatan kendaraan tersebut secara definitif. Setelah kehilangan kendali, mobil berputar di dalam terowongan dan menghantam pilar ke-13 dengan kekuatan tinggi. Dampak benturan tersebut menghancurkan bagian depan kendaraan dan menyebabkan deformasi struktural yang parah di sisi kanan mobil. Dalam dunia rekonstruksi kecelakaan, benturan semacam ini pada kecepatan tinggi hampir selalu menghasilkan cedera fatal bagi penumpang yang tidak terlindungi sabuk pengaman. Dan pada kasus ini, sebagian besar penumpang tidak menggunakan sabuk pengaman saat kejadian berlangsung. Dalam hitungan detik setelah tabrakan, suasana berubah dari kecepatan menjadi keheningan yang kacau. Mobil yang sebelumnya bergerak cepat, kini menjadi puing yang terhenti di dalam terowongan. Petugas pertama yang tiba di lokasi menggambarkan situasi sebagai kondisi yang sangat sulit, dengan kendaraan hancur dan korban terjebak di dalamnya. Proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara instan karena kondisi struktur mobil yang rusak parah dan posisi korban yang sulit dijangkau. Di tengah kekacauan itu, Putri Dayana ditemukan masih hidup. Kesaksian beberapa petugas menyebut bahwa ia masih menunjukkan tanda kesadaran, bahkan sempat berbicara singkat, namun kondisi internal tubuhnya sudah mengalami trauma serius yang tidak terlihat langsung dari luar. Dalam dunia medis, fenomena ini dikenal sebagai kondisi di mana cedera internal jauh lebih parah dibandingkan luka eksternal yang tampak. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kondisi awal korban seringkali tidak mencerminkan tingkat keparahan sebenarnya. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati dan memakan waktu. Setelah berhasil dikeluarkan dari kendaraan, Putri Dayana mengalami henti jantung di lokasi, yang kemudian ditangani oleh petugas darurat dengan resusitasi. Tindakan ini berhasil mengembalikan detak jantung sementara, sebelum akhirnya ia dibawa ke ambulans dan dilarikan ke Rumah Sakit Pitié-Salpêtrière di Paris. Waktu menjadi faktor kritis dalam seluruh proses ini, namun kondisi medisnya sudah berada dalam tahap yang sangat serius sejak awal. Di rumah sakit, tim medis melakukan upaya maksimal melalui prosedur bedah darurat untuk mengatasi pendarahan internal yang terjadi. Salah satu cedera utama yang kemudian diidentifikasi adalah robekan pada vena pulmonalis, pembuluh darah besar yang berperan dalam sirkulasi darah antara paru-paru dan hati. Cedera semacam ini dalam dunia medis dikategorikan sebagai kondisi yang sangat sulit untuk ditangani, terutama dalam situasi trauma akut akibat kecelakaan lalu lintas dengan dampak tinggi. Meskipun berbagai upaya dilakukan selama beberapa jam, kondisi Dayana tidak dapat dipulihkan. Pada dini hari 31 Agustus 1997, Dayana dinyatakan meninggal dunia. Kematian ini tidak hanya menandai akhir dari satu kehidupan, tetapi juga awal dari gelombang global yang mencakup duka, kemarahan, spekulasi, dan investigasi yang berlangsung selama bertahun-tahun setelahnya. Namun sebelum berbagai teori dan analisis berkembang, satu hal menjadi jelas. Peristiwa di terowongan Pont de Alma bukanlah sekedar kecelakaan biasa dalam pengertian sederhana. Ia menjadi titik pertemuan antara faktor manusia, tekanan eksternal, kondisi jalan, dan keputusan yang diambil dalam hitungan menit yang sangat menentukan. Dan dari titik inilah, rangkaian pertanyaan mulai terbentuk. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu dalam detik-detik sebelum tabrakan? Seberapa besar peran kondisi pengemudi dibandingkan faktor eksternal lainnya? Dan mengapa peristiwa ini, bahkan setelah penyelidikan panjang dan berlapis, tetap meninggalkan ruang bagi perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai? Bersama Ruang Retrospektif, mari kita menyelami kasus ini ke dalam.
Ketika benturan di pilar ke-13 terjadi, waktu seolah berhenti hanya dalam hitungan detik, tetapi dampaknya menyebar jauh melampaui detik itu sendiri. Di dalam terowongan Ponte del Alma, malam berubah menjadi ruang darurat yang kacau, dengan cahaya lampu kendaraan darurat memantul di dinding beton yang dingin. Mobil Mercedes S280 yang sebelumnya melaju cepat, kini menjadi bangkai logam yang terhenti dalam posisi miring, dengan bagian depan hancur total dan sisi kanan mengalami deformasi berat. Di dalam kendaraan itu, 4 orang berada dalam kondisi yang berbeda-beda antara hidup, kritis, dan tidak sadar. Dodi Al-Fayed dan Henry Paul dinyatakan meninggal di lokasi kejadian berdasarkan cedera yang sangat parah akibat benturan langsung dan trauma tumpul pada bagian vital tubuh. Sementara Trevor Rhys-Jones berada dalam kondisi kritis namun masih hidup, meski mengalami luka serius pada wajah dan kepala. Di kursi belakang, Putri Diana masih menunjukkan tanda kehidupan. Kesaksian awal dari petugas pemadam kebakaran yang pertama kali tiba di lokasi menjadi salah satu elemen penting dalam rekonstruksi kejadian. Salah satu petugas menyebut bahwa Putri Diana masih sadar ketika ditemukan, bahkan sempat merespons secara verbal pertanyaan singkat mengenai kondisinya. Namun respon itu tidak mencerminkan kondisi internal tubuhnya yang sudah berada dalam keadaan kritis. Dalam dunia medis trauma, kondisi seperti ini sering disebut sebagai false stability, di mana korban masih tampak sadar sebelum mengalami penurunan drastis akibat kerusakan organ dalam. Proses evakuasi dari dalam kendaraan menjadi sangat kompleks. Struktur mobil yang hancur membuat akses ke kursi belakang sulit dilakukan. Petugas harus menggunakan alat pemotong hidrolik untuk membuka bagian kendaraan yang terjepit. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati karena kondisi korban tidak memungkinkan pergerakan kasar. Waktu menjadi faktor yang sangat sensitif, namun kondisi fisik kendaraan membatasi kecepatan evakuasi. Sekitar beberapa menit setelah berhasil dikeluarkan dari mobil, kondisi Putri Diana memburuk secara tiba-tiba. Ia mengalami henti jantung di lokasi kejadian. Tim medis darurat langsung melakukan tindakan resusitasi kardiopulmonare atau CPR di tempat. Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat menentukan karena suplai oksigen ke otak dan organ vital sudah terganggu akibat cedera internal yang parah. Upaya resusitasi tersebut berhasil mengembalikan detak jantung sementara. Ini menjadi salah satu titik kritis dalam seluruh rangkaian peristiwa malam itu. Karena secara teknis, Putri Diana masih berada dalam kondisi hidup ketika dipindahkan ke ambulans. Namun stabilisasi ini tidak bertahan lama. Ambulans kemudian membawa korban menuju rumah sakit Pitié-Salpêtrière di Paris. Perjalanan ini meskipun dilakukan dengan prioritas medis tinggi, tetap berada dalam kondisi yang tidak stabil. Tim medis di dalam ambulans berupaya mempertahankan tekanan darah dan fungsi vital dasar sambil mempersiapkan tindakan lanjutan di rumah sakit. Di titik ini, perdebatan yang kemudian muncul bertahun-tahun setelahnya mulai berakar. Apakah waktu respons dan penanganan awal sudah optimal, ataukah ada faktor keterlambatan yang memperburuk kondisi korban? Namun dalam catatan medis resmi, kondisi awal korban sudah dikategorikan sebagai trauma berat dengan kemungkinan selamat yang sangat rendah sejak awal evakuasi. Setibanya di rumah sakit sekitar pukul dini hari, tim bedah langsung melakukan tindakan darurat. Fokus utama adalah menghentikan pendarahan internal yang terjadi di rongga dada. Salah satu cedera paling fatal yang kemudian diidentifikasi adalah robekan pada vena pulmonalis, pembuluh darah besar yang menghubungkan paru-paru dengan jantung. Cedera ini menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar dalam waktu singkat, kondisi yang dalam banyak kasus medis tidak dapat dipulihkan meskipun dengan operasi segera. Selain itu, terdapat juga cedera pada paru-paru dan trauma pada bagian dada yang memperburuk kondisi pernafasan dan sirkulasi oksigen. Kombinasi cedera ini menciptakan situasi medis yang sangat kompleks, di mana beberapa sistem organ utama mengalami kegagalan secara bersamaan. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Tim medis menggunakan berbagai teknik termasuk upaya bypass kardiopulmonare untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh. Namun meskipun semua prosedur dilakukan, kondisi tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pendarahan internal yang masif tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Pada akhirnya,
Pada dini hari 31 Agustus 1997, Putri Dayana dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Kematian ini secara medis dikategorikan sebagai akibat langsung dari trauma tumpul berat akibat kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Namun di luar ruang medis, dunia mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dalam hitungan jam, berita kematian ini menyebar secara global. Reaksi publik sangat cepat dan intens. Di Inggris, Eropa, hingga Amerika, respons emosional muncul dalam skala yang jarang terjadi untuk figur publik manapun pada era tersebut. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, proses investigasi awal mulai berjalan secara sistematis. Polisi Prancis segera mengamankan area terowongan Ponte del Alma dan mulai pengumpulan bukti fisik. Fokus utama penyelidikan awal adalah rekonstruksi pergerakan kendaraan, kondisi jalan, serta faktor pengemudi. Dalam sistem hukum Prancis, investigasi kecelakaan fatal seperti ini berada di bawah yurisdiksi hakim investigasi, yang memiliki peran aktif dalam mengarahkan penyelidikan. Ini berbeda dengan sistem adversarial di Inggris, di mana jaksa dan pembela memiliki peran lebih terpisah. Perbedaan sistem inilah kemudian menjadi salah satu alasan mengapa proses investigasi berlangsung dalam beberapa tahap dan menunjukkan interpretasi yang berbeda di ruang publik. Salah satu elemen paling awal yang diperiksa adalah kondisi pengemudi, Henry Paul. Hasil toksikologi awal menunjukkan adanya alkohol dalam darah dengan kadar yang melampaui batas legal mengemudi di Prancis. Temuan ini menjadi salah satu faktor uku dalam kesimpulan awal bahwa kehilangan kendali kendaraan berkaitan dengan penurunan kemampuan refleks dan pengambilan keputusan akibat konsumsi alkohol. Namun hasil ini juga menjadi sumber perdebatan panjang. Beberapa pihak mempertanyakan metode pengambilan sampel, rantai bukti, dan validitas interpretasi hasil tersebut. Meskipun demikian, dalam laporan resmi, temuan ini tetap digunakan sebagai salah satu faktor kunci dalam analisis kecelakaan. Faktor lain yang segera menjadi perhatian adalah kecepatan kendaraan. Rekonstruksi awal menunjukkan bahwa mobil melaju dengan kecepatan yang jauh di atas batas aman untuk terowongan tersebut. Kombinasi kecepatan tinggi, kondisi pengemudi, dan lingkungan terowongan yang sempit menjadi tiga elemen utama dalam analisis teknis awal. Di luar faktor teknis, muncul pula elemen yang lebih sulit dipastikan secara ilmiah, yaitu keberadaan kendaraan lain di sekitar lokasi sebelum kecelakaan. Beberapa saksi melaporkan melihat kendaraan kecil, termasuk mobil berwarna putih, yang kemudian dalam berbagai narasi publik dikaitkan dengan kemungkinan keterlibatan dalam insiden tersebut. Namun penyelidikan tidak menemukan bukti kuat yang mengkonfirmasi peran kendaraan tersebut dalam menyebabkan kecelakaan secara langsung. Di tahap ini, garis antara fakta teknis dan interpretasi publik mulai terbentuk. Di satu sisi, penyelidikan formal bergerak berdasarkan bukti fisik dan forensik. Di sisi lain, ruang publik mulai dipenuhi dengan pertanyaan, spekulasi, dan interpretasi alternatif yang berkembang di media dan diskusi publik. Namun satu hal tetap menjadi dasar utama penyelidikan. Kecelakaan ini terjadi dalam kondisi kecepatan tinggi, dengan pengemudi yang mengalami gangguan kemampuan mengemudi, dan di lingkungan jalan yang memperburuk risiko kehilangan kendali. Dari sini, investigasi memasuki fase yang lebih dalam, di mana bukan hanya kronologi yang dianalisis, tetapi juga faktor manusia, tekanan eksternal, dan kemungkinan kontribusi lingkungan sekitar. Dan ketika penyelidikan bergerak lebih jauh, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah tragedi ini sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terlihat di permukaan, ataukah ada lapisan lain yang tidak sepenuhnya terkangkap dalam laporan resmi? Jawaban terhadap pertanyaan itu akan mulai terbentuk ketika investigasi resmi memasuki tahap berikutnya, dan dunia mulai memperdebatkan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa peristiwa itu bisa terjadi dengan cara seperti itu. Setelah malam tragedi di terowongan Pont de Alma, fokus dunia perlahan bergeser dari lokasi kejadian menuju sesuatu yang jauh lebih kompleks, penyelidikan resmi. Dalam hitungan hari, kasus kematian Putri Dayana tidak lagi sekedar menjadi berita duka, tetapi berubah menjadi perkara hukum internasional dengan sorotan global yang terus meningkat.
Penyelidikan utama berada di bawah sistem hukum Prancis yang bersifat inkuisitorial, di mana seorang hakim investigasi memiliki kendali langsung atas arah dan fokus penyidikan. Dalam kasus ini, bukti dikumpulkan secara sistematis oleh kepolisian Prancis, terutama Brigade Kriminal, yang bertugas melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap peristiwa malam itu. Langkah pertama adalah membangun kembali kronologi detik demi detik. Dari Hotel Ritz hingga masuknya kendaraan ke terowongan, semua pergerakan direkonstruksi menggunakan saksi, jejak kendaraan, serta bukti fisik di lokasi. Fokus utama adalah menentukan apakah kecelakaan terjadi karena faktor tunggal atau kombinasi beberapa faktor. Salah satu elemen paling awal yang diperkuat dalam penyelidikan adalah kecepatan kendaraan. Berdasarkan analisis forensik, mobil Mercedes S280 diperkirakan melaju jauh di atas batas kecepatan yang diperbolehkan di dalam dan sekitar terowongan Pont d'Alma. Beberapa estimasi menyebut angka di kisaran lebih dari 100 km per jam, meskipun angka pastinya bervariasi antar laporan. Dalam analisis kecelakaan lalu lintas, kecepatan adalah faktor pengganda risiko. Dalam kondisi normal, terowongan seperti Pont d'Alma dirancang untuk kecepatan rendah hingga sedang. Ketika kecepatan meningkat drastis, ruang reaksi pengemudi menjadi sangat terbatas, terutama dalam kondisi cahaya rendah dan ruang sempit seperti terowongan kota. Faktor kedua yang segera menjadi perhatian adalah kondisi pengemudi, Henry Paul. Hasil toksikologi menunjukkan kadar alkohol dalam darah yang berada di atas batas legal. Dalam standar medis dan hukum, kadar tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi koordinasi motorik, refleks, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat. Temuan ini menjadi salah satu dasar awal dalam kesimpulan awal bahwa kehilangan kendali kendaraan berkaitan erat dengan kondisi pengemudi. Namun sejak awal, hasil ini juga menjadi sumber perdebatan panjang di ruang publik. Beberapa pihak mempertanyakan prosedur pengambilan sampel darah, waktu pengujian, serta rantai bukti yang digunakan dalam analisis. Meskipun demikian, dalam laporan resmi, hasil toksikologi tetap dianggap valid dan digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam rekonstruksi kecelakaan. Faktor ketiga adalah lingkungan jalan. Terowongan Pont d'Alma memiliki struktur melengkung dengan visibilitas terbatas dan pembatas beton di sisi-sisinya. Dalam kondisi kecepatan tinggi, ruang ini menjadi sangat tidak toleran terhadap kesalahan kecil. Sedikit saja kehilangan kendali dapat berakibat fatal, seperti yang terjadi pada malam tersebut. Namun di luar tiga faktor utama ini, kecepatan, kondisi pengemudi, dan lingkungan jalan, muncul elemen lain yang lebih kompleks dan sulit dipastikan. Keberadaan kendaraan lain di sekitar lokasi kejadian. Beberapa saksi melaporkan adanya kendaraan kecil berwarna putih yang berada di sekitar mobil Mercedes sebelum kecelakaan. Dalam beberapa kesaksian awal, kendaraan ini kemudian diasosiasikan dengan Fiat Uno. Namun penyelidikan tidak pernah berhasil mengidentifikasi secara pasti kendaraan tersebut atau membuktikan keterlibatannya dalam tabrakan. Ketidakpastian ini kemudian menjadi salah satu titik awal munculnya berbagai spekulasi di ruang publik. Dalam banyak kasus kecelakaan besar, elemen yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas seringkali menjadi ruang kosong yang diisi oleh interpretasi, asumsi, dan teori alternatif. Namun penyelidikan resmi tetap berpegang pada bukti fisik yang dapat diverifikasi. Jejak di lokasi, kerusakan kendaraan, dan analisis forensik tidak menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan kendaraan lain sebagai penyebab langsung kecelakaan. Selain itu, rekaman dan data lalu lintas di sekitar area kejadian juga tidak memberikan bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi keberadaan kendaraan tersebut secara definitif dalam konteks tabrakan. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan Prancis mencapai kesimpulan awal bahwa kecelakaan tersebut merupakan hasil dari kombinasi faktor manusia dan kondisi situasional, bukan akibat satu tindakan tunggal yang disengaja oleh pihak eksternal. Namun kasus ini tidak berhenti di situ. Karena dalam beberapa bulan dan tahun setelahnya, tekanan publik dan tuntutan keluarga Dodi Al-Fayed membuka babak baru dalam penyelidikan yang jauh lebih luas, termasuk tuduhan adanya konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan institusi kuat. Salah satu titik balik penting terjadi ketika Muhammad Al-Fayed, ayah Dodi, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa kematian putranya dan Putri Dayana bukanlah kecelakaan murni. Ia mengajukan dugaan bahwa terdapat pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dan institusional untuk menghilangkan Dayana dari sorotan publik. Tuduhan ini tidak hanya menciptakan gelombang media baru, tetapi juga mendorong pembukaan penyelidikan tambahan di Inggris. Tekanan publik dan politik akhirnya mengarah pada diluncurkannya investigasi resmi lanjutan yang dikenal sebagai Operation Paget.
Operation ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan investigasi awal Prancis. Fokusnya bukan hanya pada rekonstruksi kecelakaan, tetapi juga pada seluruh klaim konspirasi yang telah berkembang di ruang publik. Selama beberapa tahun, tim investigasi Inggris mengumpulkan ratusan dokumen, kesaksian dan laporan forensik dari berbagai sumber, termasuk hasil penyelidikan Prancis. Tujuan utama mereka adalah mengevaluasi apakah terdapat bukti yang kredibel untuk mendukung teori adanya pembunuhan terencana. Hasil akhirnya yang dirilis pada pertengahan 2000-an menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat mendukung teori konspirasi pembunuhan. Kesimpulan ini menegaskan kembali bahwa kecelakaan tersebut konsisten dengan kombinasi faktor kecepatan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan. Namun meskipun kesimpulan ini bersifat tegas secara hukum, ruang publik tidak serta-merta menerima narasi tersebut sebagai akhir dari semua pertanyaan. Karena di luar laporan resmi, sejumlah detail teknis tetap menjadi bahan diskusi. Salah satunya adalah variasi dalam estimasi kecepatan kendaraan saat kecelakaan terjadi. Meski semua analisis sepakat bahwa kendaraan melaju di atas batas aman, angka pastinya tetap bervariasi dalam beberapa laporan. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hasil toksikologi Henry Paul juga terus menjadi bahan perdebatan di beberapa kalangan. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan manipulasi data secara sistematis, perbedaan pandangan mengenai prosedur pengambilan sampel tetap menjadi titik diskusi yang tidak sepenuhnya hilang. Namun dalam kerangka ilmiah dan forensik, seluruh elemen utama tetap mengarah pada satu kesimpulan besar. Kecelakaan ini tidak memerlukan skenario eksternal yang kompleks untuk menjelaskan hasil akhirnya. Faktor-faktor yang ada di dalam kendaraan dan kondisi saat itu sudah cukup untuk menghasilkan konsekuensi fatal. Meskipun demikian, kasus ini tetap memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan kecelakaan lalu lintas biasa. Bukan hanya karena siapa yang menjadi korban, tetapi karena bagaimana peristiwa ini beresonansi secara global, menciptakan ruang di mana fakta, emosi, media, dan interpretasi bercampur menjadi satu narasi besar yang sulit dipisahkan sepenuhnya. Dan dari titik inilah, kasus Putri Diana tidak lagi hanya menjadi urusan investigasi, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang terus berkembang jauh melampaui batas ruang pengadilan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang apa yang terjadi di terowongan itu, tetapi juga tentang bagaimana dunia meresponsnya dan mengapa peristiwa ini tetap hidup dalam ingatan kolektif hingga bertahun-tahun setelahnya. Dan ketika investigasi resmi mulai mencapai kesimpulan, justru ruang publik memasuki fase baru, fase interpretasi, kontroversi, dan warisan emosional yang jauh lebih luas daripada sekedar laporan forensik. Ketika laporan resmi mulai menemukan bentuk akhirnya, dunia tidak ikut berhenti bertanya. Justru sebaliknya, semakin banyak kesimpulan yang dirilis, semakin banyak pula interpretasi yang muncul di ruang publik. Kasus kematian Putri Diana tidak lagi hanya berada di ranah investigasi hukum, tetapi sudah berubah menjadi medan narasi yang diperebutkan antara fakta, emosi, dan kecurigaan. Di satu sisi, penyelidikan Prancis dan Inggris mengarah pada kesimpulan yang relatif konsisten. Kecelakaan fatal yang dipicu oleh kombinasi kecepatan tinggi, kondisi pengemudi yang terganggu alkohol, dan situasi jalan yang tidak memungkinkan ruang kesalahan. Namun di sisi lain, sebagian publik dan keluarga Dodi Al-Fayed menolak untuk menerima penjelasan tersebut sebagai akhir cerita. Dari sinilah muncul berbagai teori alternatif yang berkembang selama bertahun-tahun, membentuk lapisan baru dalam kasus ini yang seringkali lebih berpengaruh di media dibandingkan dokumen resmi itu sendiri. Salah satu teori yang paling sering dibicarakan adalah dugaan bahwa kecelakaan tersebut bukan murni kecelakaan, melainkan hasil dari skenario yang disengaja. Dalam narasi ini, Putri Diana dianggap sebagai figur yang terlalu besar secara simbolik, terlalu kontroversial secara politik, dan terlalu berpengaruh secara emosional bagi publik Inggris maupun institusi kerajaan. Beberapa versi teori ini menyatakan bahwa hubungan Diana dengan Dodi Al-Fayed serta kemungkinan rencana masa depan mereka dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas citra keluarga kerajaan. Dalam narasi yang lebih ekstrim, disebutkan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk menghentikan perkembangan hubungan tersebut sebelum menjadi lebih jauh.
Namun penting untuk dicatat bahwa dalam seluruh investigasi resmi tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim keterlibatan institusi negara, intelijen, atau keluarga kerajaan dalam peristiwa ini. Semua penyelidikan independen yang dilakukan di Perancis maupun Inggris tidak menemukan indikasi adanya perencanaan, koordinasi, atau tindakan terorganisir di balik kecelakaan tersebut. Meski demikian, teori tidak berhenti berkembang. Faktor lain yang sering muncul dalam narasi alternatif adalah keberadaan kendaraan misterius, yang dalam beberapa kesaksian awal digambarkan sebagai mobil kecil berwarna putih. Kendaraan ini kemudian menjadi pusat spekulasi panjang, termasuk identifikasi yang tidak konsisten antara berbagai saksi di lokasi kejadian. Dalam beberapa versi, kendaraan tersebut disebut sebagai Fiat Uno, yang diduga sempat berada di sekitar Mercedes sebelum kecelakaan terjadi. Namun penyelidikan tidak pernah berhasil mengidentifikasi kendaraan tersebut secara pasti atau mengaitkannya secara langsung dengan peristiwa tabrakan di dalam terowongan. Rekonstruksi forensik menunjukkan bahwa meskipun ada kemungkinan kendaraan lain berada di sekitar lokasi, tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut menjadi faktor penyebab langsung hilangnya kendali Mercedes. Namun ketidakpastian ini tetap menjadi salah satu celah yang terus diisi oleh interpretasi publik, terutama karena keterbatasan bukti visual seperti CCTV yang pada saat itu tidak cukup lengkap untuk merekam seluruh kejadian secara detail. Selain itu, isu mengenai kondisi pengemudi Henry Paul juga menjadi salah satu titik perdebatan paling kuat. Hasil toksikologi resmi menunjukkan kadar alkohol yang tinggi dalam darahnya, yang secara medis dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi secara signifikan. Namun beberapa pihak mempertanyakan prosedur pengambilan sampel dan interpretasi hasil tersebut, menciptakan ruang diskusi yang tidak sepenuhnya hilang meskipun telah dibahas dalam laporan investigasi berulang kali. Dalam konteks hukum, perbedaan pendapat ini tidak cukup untuk menggugurkan kesimpulan utama penyelidikan. Tetapi dalam ruang publik, perbedaan kecil seperti ini seringkali menjadi bahan bakar untuk teori yang lebih besar. Di tengah semua ini, tekanan publik terhadap institusi kerajaan Inggris juga meningkat secara signifikan pada tahun-tahun setelah kejadian. Kematian Putri Diana tidak hanya dipandang sebagai tragedi pribadi, tetapi juga sebagai simbol konflik antara media, privasi, dan institusi kekuasaan. Publik Inggris sendiri menunjukkan reaksi emosional yang sangat kuat. Jutaan orang berkumpul dalam prosesi pemakaman yang disiarkan secara global, menciptakan salah satu momen duka kolektif terbesar dalam sejarah modern Inggris. Namun di balik duka tersebut, muncul juga kritik terhadap media tabloid dan paparazzi yang dianggap telah menciptakan lingkungan tekanan yang tidak sehat bagi figur publik. Dari perspektif ini, kematian Putri Diana menjadi titik balik dalam cara media Inggris beroperasi. Setelah tragedi ini, muncul tekanan besar terhadap etika peliputan, yang kemudian mendorong reformasi dalam praktik jurnalisme selebritas dan batasan interaksi antara media dan kehidupan pribadi figur publik. Namun secara bersamaan, perubahan ini juga memperkuat posisi Diana sebagai simbol. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari konflik yang lebih besar antara publik, media, dan kekuasaan. Di sisi lain, keluarga Al-Fayed terus mempertahankan versi mereka bahwa kecelakaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor teknis semata. Muhammad Al-Fayed secara terbuka berulang kali menyatakan keyakinannya bahwa ada elemen konspirasi dalam peristiwa tersebut, meskipun klaim ini tidak pernah didukung oleh bukti yang diakui secara hukum. Pernyataan-pernyataan ini kemudian menjadi bagian dari dorongan untuk membuka penyelidikan lebih lanjut di Inggris, yang akhirnya dikenal sebagai Operation Paget. Penyelidikan ini menjadi salah satu upaya paling komprehensif untuk menguji seluruh klaim konspirasi yang beredar, termasuk keterlibatan intelijen dan institusi negara. Setelah bertahun-tahun analisis, wawancara dan rekonstruksi ulang, kesimpulan akhir dari investigasi tersebut tetap konsisten. Tidak ditemukan bukti yang kredibel untuk mendukung teori pembunuhan terencana. Semua temuan kembali mengarah pada skenario kecelakaan yang dipicu oleh kombinasi faktor manusia dan kondisi situasional. Namun meskipun kesimpulan ini bersifat tegas dalam ranah hukum, ia tidak sepenuhnya menghentikan perdebatan di ruang publik. Karena dalam kasus seperti ini, kebenaran tidak hanya ditentukan oleh bukti, tetapi juga oleh persepsi. Dan persepsi, sekali terbentuk dalam skala global, tidak mudah untuk dihapus hanya dengan laporan resmi. Kasus Putri Diana kemudian menjadi contoh bagaimana sebuah peristiwa dapat memiliki dua kehidupan yang berjalan paralel. Satu di ruang investigasi, satu lagi di ruang publik. Di ruang investigasi, ia menjadi kumpulan data, laporan forensik, kesaksian, dan kesimpulan hukum. Namun di ruang publik, ia menjadi narasi yang hidup, berkembang, dan terus berubah mengikuti emosi, media, dan waktu. Dan di antara dua dunia inilah terletak sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa diselesaikan. Ketidakpuasan manusia terhadap jawaban yang terasa terlalu sederhana untuk sebuah tragedi sebesar ini. Dari titik ini,
kasus tidak lagi hanya tentang apa yang terjadi di terowongan Pont de Alma, tetapi tentang bagaimana dunia memilih untuk mengingatnya. Dan ingatan itu, hingga hari ini, masih belum benar-benar selesai dibentuk.